di dalam ta'lim wal muta'allim itu ada 6 syarat pembelajaran. Salah satunya itu adalah wa irsyadi ustadin. Wa irsyadi ustadin. Dan petunjuk guru. Maka belajar yang baik itu adalah dengan menggunakan guru. Jadi tugas seorang yang mau atau sedang belajar, hendaklah dia mencari guru. Jadi guru yang bagaimana yang kita pilih adalah guru yang telah pernah mengalami dan telah pernah sukses di bidang yang mau kita pelajari. Entah itu gratis atau itu berbayar. Jadi mama, dulu sudah pernah saya sampaikan, kita mau ke Jakarta, kita belum pernah ke Jakarta, kita tidak tahu jalur ke Jakarta pakai apa saja, darat, laut, udara. Kalau darat itu berapa kali pergantian moda darat. Kita ternyata yang paling simpel supaya kita tidak tersesat adalah dengan memilih orang yang telah pernah ke Jakarta dan kita dibimbingnya. Nah, itulah yang namanya pelatih. Dalam bahasa kerennya adalah coach. Ya. Dalam bahasa kerennya adalah coach. Sebenarnya seorang guru itu tidak hanya sebagai coach saja. Jadi dalam proses pendidikan itu ada yang namanya mengajar, ada yang namanya mendidik, ada yang namanya melatih. Kalau mengajar berarti persoalan memperluas pengetahuan. Bagaimana pengetahuannya itu terintegrasi antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain di dalam sebuah bangunan pengetahuan yang melahirkan pemahaman. Ya, kemudian ada tugas guru yang lain, tidak hanya sekedar mengajar, tapi adalah mendidik. Kalau mendidik ini berarti persoalan membangun sikap, membangun perilaku, ya, membangun kebiasaan, attitudes, membangun kesopanan, membangun kedisiplinan, membangun kerja keras, sifat sungguh-sungguh dan sebagainya, itu mendidik. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah sebenarnya menjadi master itu lebih ke arah terampil. Jadi makanya kemudian kita butuhkan adalah pelatih. Tapi bukan berarti kita tidak butuh guru pendidik maupun guru pengajar. Kedua-duanya perlu. Nah, biasanya guru-guru yang mengajar, yang memahamkan atau mendidik itu menginspirasi. Inspirasinya kemudian dibawa untuk menuju kepada satu keterampilan tertentu. Jadi makanya kita, para ulama dahulu itu belajar yang mendasar Al-Quran, Al-Hadis, Sakofa Islam. Kemudian setelah itu dikuasai, setelah mengetahui, setelah memahami jalan hidup, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, ya, dia menjalani hidup ini, dia ngerti tentang Islam, kemudian dia memilih. Apakah dia menjadi insinyur? Apakah dia menjadi tabib? Atau dia menjadi siapa yang membutuhkan keterampilan? Tetapi ketika terampil, dia sudah didasari oleh falsafah-falsafah hidup yang kuat. Nah, maka oleh karena itu, ketika belief kita ini sudah mantap, belief tentang kehidupan, keyakinan perjalanan hidup ini sudah tertentu, menuju pada tujuan tertentu yang jelas. Sebagai seorang muslim, jelas tujuannya beribadah, menghamba kepada Allah sebagai khalifatullah, kemudian dia mempunyai peran ini, peran ini, peran ini, peran ini, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai apa lagi. Peran-peran itu harus dijalankan semuanya, dan itu harus fokus. Maka tadi kalau ada yang bertanya,
Apakah master itu harus fokus? Iya, harus fokus. Tetapi jangan melupakan yang sudah seharusnya difokusi juga, karena itu adalah peran wajib sebagai seorang muslim yang harus mengambil peran itu. Peran itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita konsentrasi pada konsentrasi lebih. Maka saya lebih setuju yang namanya fokus itu adalah multifokus. Cuman kadarnya fokusnya berbeda. Nah, seperti ketika seorang masih menjadi mahasiswa, maka fokus belajar tentang mata kuliah di perkuliahannya itu adalah peran yang harus difokusi. Tapi ketika dia sudah menjadi sarjana kan hilang itu. Hilang tanggung jawab itu. Maka kemudian juga tidak harus dilakukan. Tetapi ketika kita itu memilih sesuatu keterampilan, di mana kita itu menjadi ahlinya, dan itu menjadi pilihan hidup. Makanya kenapa ada Imam Bukhari, kenapa pilihannya, saya katakan hanya sekedar mengumpulkan hadis dari para perawi hadis, menyusunnya hingga sanad sampai Rasulullah, kemudian dinilai, dan karena itu butuh berpuluh-puluh tahun. Akhirnya menjadi luar biasa Imam Bukhari. Imam Syafi'i menjadi penghulu para fuqaha. Itu seperti itu. Kalau kita berbicara para ulama dahulu. Tapi para ulama dahulu juga ada yang ahli geografi, yang ahli strategi, ahli sejarah, ya, ahli dunia kedokteran, ahli kimia, ahli fisika, dan lain sebagainya. Karena ketika sudah memilih bahwa dunia itu, bidang itu yang harus ditekuni. Dan ketekunannya itu memang bertarget. Nah, oleh karena itu, kembali kepada kalau kita fokus terhadap dunia yang akan kita tekuni di bidang apa untuk maisha dan sebagainya, maka pilihlah para pelatih-pelatih yang sudah berkecimpung lama di sana, memilih guru. Kalau sudah habis satu guru, pindah ke guru yang lainnya. Sampai tuntas dulu. Makanya dulu sebenarnya proses pembelajaran dulu pada masa peradaban Islam yang maju itu, satu murid bisa memiliki banyak guru. Nah, sekarang kan satu guru banyak murid. Iya kan? Sekarang satu guru banyak murid. Satu guru, satu kelas, 40 murid. Padahal muridnya itu memiliki karakter keunikan masing-masing. Ada yang cara belajarnya dengan motorik, ada yang cara belajarnya dengan auditorial, ada yang cara belajarnya dengan visual. Nah, kalau itu dicampur, berbeda. Makanya ketika guru, para ulama dulu itu, Ananda, ilmuku sudah habis kau serap, maka sudah sepatutnya kau berpindah ke guru yang lain. Maka murid ini kemudian diberi ijazah. Ajaztuka, aku memberi ijazah. Dan ijazahnya bukan lembaran seperti sekarang, tapi memang karena betul-betul sudah menguasai bidang itu, jadi kemudian berpindah ke guru yang lain. Maka kita ini perlu sebagai seorang pebisnis, keterampilan-keterampilan apa yang harus kita, keterampilan-keterampilan apa yang harus kita kuasai. Jadi kembali sebagai seorang entrepreneur, maka ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai. Pertama, keterampilan menjual. Nah, hari ini menjual itu mudah. Kalau dulu saya itu, agar mahasiswa saya itu bisa menjual, maka harus masuk lab yang namanya lab rai beton. Ya, masuk lab namanya rai beton, agar dia tidak malu-malu menjual, menawarkan. Zaman dulu karena orang menjual harus berhadapan-hadapan kan gitu. Zaman sekarang tidak. Zaman berarti sekarang kayak orang dulu tadi ya. Rai beton, rai gede. Ya. Karena kan saya dulu kan juga itu yang sampai saat ini teringat
dari Teringat, pembelajaran yang pernah disampaikan oleh Coach Taufik itu. ya. Jadi untuk mengatasi rasa malu, bukan hanya raih gedek, tapi juga harus raih beton. Tapi sekarang tidak harus begitu. Jadi orang itu bisa menjawab, terampil menjawab di sosial media, di messenger, dan lain sebagainya, tanpa harus kelihatan wajahnya, dan itu sebenarnya lebih mudah mengatasi persoalan mental. Nah, oleh karena itu kita harus belajar. Insya Allah mudah-mudahan ada materi nanti suatu ketika dengan izin Allah kita akan share sedikit bagaimana mindset seorang marketer, ya, jadi namanya internet marketer. Mudah-mudahan nanti Allah memberi kesempatan. Jadi kalau kita harus master di bidang sosial media, itu banyak yang harus kita kuasai. Maksudnya banyak yang bisa kita kuasai. Jadi jangan semuanya dipelajari tapi hanya umum-umum saja. Belajar katakanlah Facebook, ya harus yang mendalam. Sampai insight yang disediakan Facebook, kita bisa menganalisanya. Jadi tidak boncos. Kita ini iklan tapi nggak ngerti ilmunya iklan, berbayar tapi tidak berdampak. Nah, itu seperti itu. Kalau kita mau main Instagram, ya harus tahu ilmunya. Kita harus sampai master itu. Jangan hanya sekedar pokoknya punya akun ya, terus kemudian hanya untuk seneng-senengan. Tidak bisa dikonvert ke dalam rupiah. Kalau kita bicara sukses secara materi loh ya. Kayak seperti itu. Pilihlah guru yang sudah sukses di bidangnya. Kita ambil semuanya kalau bisa. Nah, itu seperti itu. Kira-kira begitu? Iya, luar biasa sekali ya. Ya. Jadi keterampilan menjual ya. Kita punya produk bagus, kapabilitas bagus, tapi nggak bisa menjual, nilainya juga dihargai orang lain nanti tadi ya. Tidak bisa menciptakan harganya sendiri. Iya. Jadi makanya saya mengatakan, kalau kita ini ingin sukses di bidang bukan yang material, tidak ada penambahan bahwa kita harus ekspor. Tetapi kalau kita ingin sukses secara material, berarti kita ini harus bisa membangun bisnis, berarti kita harus memiliki ekspor di bidang tertentu, tapi kita juga harus memiliki ekspor dalam tanda petik menjual diri supaya kita dikenal, gitu kan? Ada loh orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak dikenal karena dia tidak bisa dalam tanda petik menjual diri, memperkenalkan dirinya. Nah, makanya kemampuan menjual. Nah, nanti ternyata menjadi entrepreneur itu tidak hanya kemampuan menjual, expert dalam bidang selling, expert dalam marketing, expert dalam branding, bahkan expert dalam investasi. Jadi jangan sampai salah, kita itu berinvestasi. Expert dalam manajemen finansial, ya. Financial management juga expert. Tapi sebenarnya kita harus tidak harus expert semuanya, karena kita itu bisa berkolaborasi dengan para expert. Makanya biasanya business owner itu adalah berkolaborasi dengan para expert. Dia menciptakan sistemnya agar para expert itu bisa membantu bekerja di dalam sistem itu untuk mengelola input menjadi output. Ya, yang inputnya murah diproses di dalam sistem yang dimiliki oleh business owner itu, tapi yang mengelola, memproses itu para ekspor, maka dia menjadi mahal. Dia menjadi mahal. Banyak memberi solusi kepada masyarakat, kehidupan manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Iya. Jadi dari pembahasan yang terakhir tadi sekaligus juga menjawab dari pertanyaan Mbak Bu Iva Ida ya, terkait dengan apakah master itu harus fokus ya. Jadi pembahasan tadi itu membahas tentang apakah seorang master itu butuh seorang pelatih. Ternyata harus pelatih yang sudah berpengalaman, jangan sampai salah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, ini sudah ada pertanyaan masuk, ini ada informasi. Jadi
di Kava Channel ini ada beberapa program, ada Akbar Malam, itu tiap pukul 19, lalu dilanjutkan dengan Kalam, kajian malam, yaitu jam 19.30 sampai 20.30. Kemudian pagi hari ada Karomah Fajar, yang itu jam 5 sampai jam 6. Pemirsa Kava Channel yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kita tetap bisa eksis untuk ke depannya. Baik, di pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Siswoyo. Mohon penjelasan menjadi sukses itu yang secara efektif itu seperti apa? Apa yang harus dikuasai? Pengalaman dulu atau ilmu? Dari Pak Siswoyo ini, online ya. Dari YouTube tadi secara online bertanya. Sudah? Yang kedua, apakah seorang master itu bisa bawaan? Oke. Mungkin seperti itu, Tad. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah seorang sukses itu harus ilmu dulu atau pengalaman dulu? Jadi sebenarnya dua-dua itu penting. Dua-duanya itu penting. Jadi kalau itu terkait dengan hukum berbisnis, maka harus ilmu dulu. Mengerti tentang hukumnya. Berarti harus belajar. Ilmunya jual beli, ilmunya bersyirkah ya. Jadi al-ilmu qoblal amal. Namanya harus belajar dulu. Tapi terkait dengan sesuatu hal-hal yang jelas mubah, dan itu terkait dengan teknik. Nah, teknik itu butuh action. Butuh action. Action itu untuk mempertajam apa yang sudah kita ketahui. Pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki akan tertancap dengan kuat. Makanya ada pepatah Cina kalau nggak salah itu. Saya dengar, saya lupa. Saya dengar, saya lupa. Saya catat, saya ingat. Saya lakukan, saya mengerti. Jadi kalau didengarkan saja, wes ya, keluar dia. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu namanya makanya ngaji dengar. Kalau kita mengkaji, kalau bisa bawa catatan, seperti ini harus nyatet sebenarnya. Harus nyatet. Karena kalau lupa nanti itu menjadi tambatan, tautan. Diikat. Ilmu itu supaya nggak lepas diikat. Dan cara mengikatnya adalah dengan dicatat. Bawa catatan. Kalau perlu ngaji malam Jumatan di Muslimpreneur ini, satu buku khusus. Tulisi. Khusus Taufik misalnya. Itu nanti akan dibagikan kepada orang lain. Saya lakukan apalagi? Saya mengerti. Nah, makanya ketika orang itu melakukan sesuatu, saya juga sering mengatakan, kadang-kadang ilmu itu tidak melahirkan amal. Ilmu tidak, pengetahuan tidak melahirkan action. Atau inspirasi tidak melahirkan action. Malam ini mungkin pemirsa Kava Channel terinspirasi banyak hal. Tetapi apakah besok sudah menjadi action? Tidak. Belum tentu. Kadang-kadang inspirasinya banyak sekali, tapi tidak meledak menjadi sebuah tindakan. Sebaliknya, kalau kita melakukan tindakan, kebanyakan kita dapat inspirasi. Oh, ternyata begini ya. Mengerti aku sekarang. Dan itu menancap dengan kuat. Apalagi kalau sudah gagal, gagalnya itu, terpelantingnya dalam sekali, itu akan susah dilupakan sepanjang hayat. Nah, makanya kemudian menjadi pebisnis, kita juga harus belajar, juga harus bertindak, yang dengan bertindak itu dapat pengalaman. Pengalaman itu tidak perlu dicari. Pengalaman tidak perlu dicari. Saya pernah punya mahasiswa itu mengatakan, saya pengen kerja di sini 1 bulan, di sana 1 bulan. Dia pengen punya banyak pengalaman.
Saya bilang enggak usah pengalaman dicari. Kamu lakukan, kamu nanti akan pengalaman. Buka bisnis sekarang, kamu nanti akan pengalaman. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, dua-duanya harus dicari, ilmu dan pengalaman. Tapi pengalaman itu tidak perlu dicari kemana-mana, karena pengalaman itu, jadi kalau kita terlalu banyak mencari pengalaman, ke sana, kemari, ke situ, habis. Habis. Hanya untuk cari satu kesimpulan, butuh bertahun-tahun. Sementara kita belum melakukan apapun untuk memulai sebuah bisnis. Maka, mulailah. Cara mulai yang baik adalah mulai. Jangan tunda-tunda. Mulainya dengan belajar, mulainya dengan mengambil tindakan, dan yang paling bagus adalah langsung di bawah bimbingan seorang coach. Seorang coach yang dulu telah pernah berkali-kali gagal tentunya. Karena dia sudah makan asam garam kehidupan. Enak sekali kalau kita dibimbing. Kemungkinan gagal itu bisa diperkecil. Apakah master itu bawaan? Saya bilang, pemain basket itu harus tinggi atau tidak? Harus tinggi atau tidak? Rata-rata yang lebih menang dan bisa dijagokan adalah yang tinggi. Berarti calon pemain basket adalah orang yang memiliki potensi sejak awal dikaruniakan oleh Allah berupa ketinggian postur tubuh. Nah, itu seperti itu. Nah, maka kemudian ada sebuah potensi-potensi yang telah dibekalkan oleh Allah kepada kita berupa postur tubuh. Di samping, kalau postur tubuh memang kita berbeda, tapi kalau persoalan mental berupa pikiran, asalkan kita waras mental, sebenarnya kita itu sama. Nah, sekedar tinggal sekarang kita itu postur tubuh kita cocoknya di mana. Jadi sebenarnya ada bawaan, tapi itu sebenarnya adalah sangat kecil karena sangat tergantung kepada dia dipoles atau tidak. Jadi yang namanya besi bisa menjadi pisau. Dia punya potensi. Kayu tidak bisa jadi menjadi pisau, tidak bisa. Katakanlah begitu ya. Terus kemudian baja juga bisa menjadi pisau, tapi mempunyai karakter yang berbeda. Besi ini mudah diasah, tetapi dia gampang apa namanya? Gampang ketajamannya bisa gampang hilang. Mudah cepat diasah. Tapi kalau baja itu lama sekali diasah, tapi sekali dia tajam, ketajamannya juga berumur lama. Nah, makanya kemudian kita ini mau kemana? Membawa diri kita untuk master. Nah, kalau master bisnis, saya pikir siapapun bisa. Tidak perlu yang tinggi, tidak perlu yang pendek-pendek, tidak perlu yang cantik-cantik, tidak perlu. Semuanya mungkin. Lebih mungkin. Ya, lebih mungkin. Makanya kemudian, jadilah master bisnis yang itu tidak tergantung kepada usia Anda berapa, tidak tergantung Anda tinggal di mana sebenarnya. Tidak tergantung. Jadi kalau master bisnis itu di puncak gunung pun dia bisa bertani, tapi pertaniannya juga diwarnai dengan kemampuan bisnisnya. Dia di tepi pantai juga dia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dari laut, disentuh dengan kemasteran di dalam bidang bisnisnya. Itu seperti itu. Jadi oleh karena itu, mari kita asah diri kita, terus diasah. Dan yang namanya master, untuk menjadi master itu ada sebuah teori namanya deliberate practice. Itu ternyata para juara-juara dunia itu untuk menjadi juara dunia rata-rata itu menghabiskan waktu 10.000 jam. 10.000 jam. 10.000 jam dengan latihan yang didesain. Jadi tidak asal sekedar melakukan. Saya ini sudah kerja 10 tahun, tapi keterampilan saya kok nggak jadi master-master. Ya memang nggak pernah diukur,
Bagaimana kalau orang ini kemampuannya sekian, besok itu diukur, dinaikkan, bebannya dinaikkan. Bebannya dinaikkan. Kalau kita mengangkat barbel, kemarin masuk 1 kilo, kita melakukan 1 kilo saja 10 tahun, 10.000 jam, ya tetap. Maka bebannya ditambah 1,5 kilo, bebannya ditambah. Nah, itu sampai kemudian kita mampu mengangkat yang lebih berat, lebih berat, lebih berat, dan jadilah kita master di bidang yang kita tekuni. Nah, kita mau milih yang mana? Silahkan. Menjadi guru yang master, itulah profesor. Mantap nih. Menjadi siapa? Terserah. Mau menjadi Imam Bukhari, hadis, maksudnya adalah muhaddis, ya kuasai ilmu-ilmu hadis. Tentang Al-Quran juga sama, itu bisa semuanya. Sesuatu yang pernah dilampaui oleh orang-orang sukses pada zaman sebelumnya, insya Allah itu meninggalkan jejak, dan jejaknya bisa kita ikuti, kemudian kita bisa menyusul, insya Allah dengan izin Allah. Kira-kira begitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana cara mengukur, ada orang itu kan yang dia itu betah dan sabar dalam proses. Ya. Namun ada juga yang mereka itu di tengah jalan menyerah. Ya. Dengan kesimpulan ternyata mentor atau guru saya itu nggak cocok, atau ya. bidang yang saya geluti saat ini nggak cocok. Nah, ya. Mengukur itu kriteria cocok atau nggak cocok, pas atau tidak pas itu seperti apa, Coach? Agar kita nggak salah jalan, karena sudah melangkah jauh, sudah sebenarnya tinggal 1 langkah mencapai finish, tapi kita pindah haluan, atau ya. kita sudah melangkah jauh, tapi kalau diteruskan kita menghabiskan banyak waktu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mengenali diri kita siapa. Siapa Anda, sekarang sedang di mana, mau kemana, inginnya kemana, sukanya kemana. Itu seperti itu. Jadi ketika orang itu bercita-cita, sebenarnya harus disesuaikan dengan siapa dirinya. Ya, kita ini kan di sekolah-sekolah kita jarang diajari ilmunya bercita-cita. Nah, makanya sebenarnya yang paling penting itu adalah membuat seseorang itu visioner. Membuat seseorang itu bervisi ke depan. Melihat masa depan itu menjadi gamblang, gradasi, kalau ada warna itu jelas. Tidak remang-remang. Ketika dia mengerti banyak pilihan di depan, ini saya ini mau ke Jakarta atau ke Semarang atau ke Yogyakarta atau ke Solo, jelas gambarnya semuanya. Tapi di Jakarta ada apa, di Semarang ada, oh aku suka ke Jakarta karena ke Jakarta ada ini. Maka dia akan ke Jakarta dengan sangat enjoy. Maka untuk hal-hal yang demikian ini adalah pilihlah sesuai dengan passion. Walaupun passion itu bisa dibentuk sesuai dengan passion. Jadi kalau memang suka nanem-nanem, ya, kalau di situ ada kebahagiaan di sana, hormon endorfinnya muncrat, gitu kan, tenang sekali, meskipun nggak dibayar, wis seneng sekali. Nah, orang-orang seperti ini pilihkanlah kepada dunia pertanian. Jadi makanya temukan ambisimu di mana. Temukan ambisimu, temukan passionmu. Kemudian bangunlah sistem di dalam passion itu. Bangunlah sistem. Maksudnya di sini adalah sistem bisnis, karena kita sedang berbicara tentang bisnis. Jadi apa silahkan, mau jadi guru, temukan passion. Aku suka sekali mengajar. Aku suka sekali sharing. Ilmu-ilmu yang aku punyai, aku pengen umumkan ke seluruh dunia agar mereka mengerti. Kalau orang puas, aku puas. Nah, kalau sudah begitu, bangunlah sistem. Mungkin bukanlah kursus, bukanlah lembaga pendidikan, merekrut orang-orang yang sevisi, semisi, yang diajak bersama, gitu. Jadi makanya nanti tidak akan patah di tengah jalan. Sebab kalau patah di tengah jalan, itu bisa rugi
modal waktu, rugi modal tenaga, dan lain sebagainya. Walaupun di dalam perjalanan hidup itu mungkin saja terjadi begitu. Dan kalau terjadi begitu, kita harus menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang harus kita hadapi.